Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rikja Paujian dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Tugas ini dibuat dalam tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Dr. Syahabudin berkenan dengan materi pengembangan bahan ajar dalam kegiatan Pekerti 2021 yang diselenggarakan oleh P3M Untirta. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam konten materi mengenai pengembangan bahan ajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahan ajar itu adalah salah satu instrumen penting dalam proses bagaimana ketercapaian dalam proses pembelajaran. Pengembangan dalam bahan ajar itu perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Ketika kita berbicara penyusunan bahan ajar, pengembangan bahan ajar, tentunya bahan ajar itu diperlukan dasar tujuan untuk pengembangan bahan ajar itu sendiri. Pertama, tujuan pengembangan bahan ajar yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, kemudian menyediakan bahan ajar dengan kebutuhan peserta didik, kemudian membangun peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, dan terakhir adalah memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ketika kita berbicara menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, di dalam bahan ajar tentunya sudah pasti mengacu pada kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan masing-masing. Tergantung dari konten materi apa saja yang akan digunakan di dalam bahan ajar tersebut. Kemudian bahan ajar itu harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Mengapa? Karena memang peserta didik itu harus menjadi orientasi utama dalam proses pembelajaran. Hasil belajar akan tercapai apabila bahan ajar itu memiliki kriteria yang sesuai dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses belajar. Kemudian yang berikutnya membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Hal ini juga termasuknya sudah diperoleh. Walaupun sekarang serba digital, kemudian budaya literasi para siswa kita sudah semakin bertambah, namun tetap perlu dilakukan sebuah proses pembimbingan terarah apabila bahan ajar tersebut disusun. Karena apa? Karena memang bahan ajar itu tidak semerta-merta bisa didapatkan dengan mudah, karena bahan ajar itu disesuaikan dengan kebutuhan pengajarannya juga, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar pada umumnya terbagi menjadi 3 jenis. Ada relevansi, artinya bahan ajar itu memiliki keterkaitan dan ketercapaian dalam capaian proses pembelajaran. Kemudian ada konsistensi, atau kita sebut bahan ajar itu memang harus ajeb, harus memiliki unsur validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah adekuasi, atau kita sebut berkecukupan, cukup memadai dan membantu mahasiswa dalam menguasai capaian pembelajaran. Dan bahan ajar juga memang tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak, disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didiknya. Langkah pemilihan bahan ajar itu meliputi mengidentifikasi terlebih dahulu capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar tersebut, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis bahan ajar, kemudian memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi, dan memilih sumber bahan ajar. Nah, ketika kita berbicara cakupan isi dalam bahan ajar, ini berdasarkan pada argumentasi dari taksonomi Bloom. Artinya kalau kita sebut, Bloom itu memang membagi bahan ajar itu, atau kita sebut taksonomi Bloom itu membagi pengetahuan dan kemampuan siswa itu menjadi 3 jenis. Pertama itu adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah afeksi atau sikap, dan yang terakhir adalah keterampilan. Sebagai orientasi yang pertama yaitu pengetahuan, bahwa pertama bahan ajar itu harus memuat fakta, artinya dia mampu dilihat secara baik, dan kemudian juga menyebutkan nama jumlah bagian-bagiannya. Kemudian ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedur. Hal-hal ini adalah yang sangat instrumental sekali dalam proses mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Gitu. Kemudian keterampilan ini salah satunya beberapa hal yang diinginkan dalam proses bahan ajar adalah kemampuan mengembangkan idenya, memilih dan menggunakan bahan ajar, dan menggunakan peralatan dan teknik kerja. Apabila di dalam bahan ajar tersebut terdapat instruksi yang dikembangkan oleh pengajar. Kemudian yang terakhir adalah sikap. Di dalam bahan ajar harus memuat sikap-sikap yang relevan dalam mengembangkan karakter siswa, misalnya nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dan mau menerima pendapat orang lain.
Baik, sekian dari saya untuk materi tentang pengembangan bahan ajar dan bagaimana muatan-muatan apa saja yang harus masuk di dalam bahan ajar tersebut. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini mampu memberikan manfaat yang lebih kepada dunia pendidikan kita. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.